Assalamualaikum, selamat siang Bapak Nur Hadi beserta teman-teman sekalian. Izinkan kami dari grup 5 ingin mempresentasikan mengenai case study yang pertama, mengenai traffic light. Berikut ada anggota kami yang berisikan saya, Lisa Kiyomi dari DT23, lalu ada Shaina dari DTSL23, dan Noval DTM23, Nada DTSL23, dan juga Saki dari DTMM23. Sebelumnya akan ada beberapa hal yang akan kami bahas untuk mendalami case study tentang traffic light ini. Yang pertama, kami melakukan pendekatan 4 pillars of computational thinking, lalu dilakukan bagian flowchart, kemudian dapat dianalisis melalui pseudocode dan juga big O notation. Pertama, saya akan membahas mengenai 4 pillars of computational thinking. Jadi, 4 pillars of computational thinking itu apa sih sebenarnya? Jadi, di awal pembelajaran kita udah belajar dan udah tahu kalau ini merupakan dasar untuk memecahkan suatu masalah dengan solusi yang dapat diproses lewat 4 pilar. Seperti decomposition, pattern recognition, terus ada abstraction dan juga algorithms. Nah, decomposition itu untuk memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil biar lebih mudah diatasi. Terus habis itu ada pattern recognition untuk mengidentifikasi pola atau kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang udah kita ambil dari decomposition. Lalu lanjut ke abstraction untuk lebih fokus ke informasi yang lebih penting dan bisa menyederhanakan masalah dari yang sebelum-sebelumnya seperti decomposition dan pattern recognition. Terus lanjut ke tahap terakhir itu algorithms untuk merancang langkah-langkah sistematis biar dapat memecahkan masalah dengan mengonversi perintah ke pemrosesan. Nah, keempat pilar ini tuh sangat membantu kita untuk berpikir logis dan efisien dalam menyelesaikan masalah seperti dalam case study yang pertama ini mengenai traffic light. Yang pertama di sini ada decomposition untuk membela masalah kompleks menjadi yang lebih simpel. Jadi yang pertama ini ada 4 jalur di mana bagiannya itu ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, untuk waktunya sendiri ada waktu jam kerja dan juga waktu normal. Jadi waktu jam waktu jam kerja ini juga dibagi menjadi pagi dan sore, di mana pagi ini untuk waktu kendaraan untuk berangkat kerja dan juga yang sore itu untuk waktu pulang. Dan juga waktu normal itu adalah waktu selain waktu jam kerja. Jadi misal jam kerja pagi, berarti ini waktu normal itu lebih kayak siang dan malam. Jadi dari sini juga kita bisa tahu bahwa kepadatan kendaraan pada jam kerja lebih ramai daripada waktu yang normal. Terus, utara selatan itu memiliki lebar jalan yang lebih besar daripada timur barat. Kemudian kapasitas maksimal kendaraan utara selatan itu 30 kendaraan, tapi di barat timur 20 kendaraan. Ini juga berpengaruh karena adanya perbedaan jalan yang lebih besar di bagian utara dan selatan. Lalu ada waktu lampu hijau di utara selatan 45 detik, di barat timur 30 detik. Itu juga ngaruh karena banyaknya kendaraan yang lebih tinggi di bagian utara selatan. Lalu waktu lampu kuning itu di semua arah 4 detik. Dan waktu intergreen time itu dari perubahan merah ke hijau tuh semua arah juga 3 detik. Jadi misal gini, untuk lampu merah saya nggak tulis karena lampu merah akan ada di semua jalur kecuali jalur yang sudah lampu hijau. Jadi misal di utara itu lampu hijaunya 45 detik kan. Berarti lampu merah di 3 jalur lainnya 45 detik. Berlaku juga buat yang 30 detik di barat. Jadi waktu lampu merah ini udah termasuk waktu intergreen time di mana ada perubahan waktu dari lampu merah ke hijau untuk semua arah itu selama 3 detik. Nah, di sini kan kami membuat lampu kuningnya itu 4 detik. Jadi pas lampu kuning udah jalan sedetik, itu kan jalur di sebelahnya bakal menghitung waktu intergreen time selama 3 detik. Jadi detiknya itu bersama dengan lampu kuning yang udah sisa 3 detik juga. Jadi ketika jalur sebelumnya ganti ke merah habis dari kuning, jalur berikutnya tuh udah lampu hijau. Jadi hal ini juga berlaku di semua jalur. Dan perbedaan waktunya hanya terjadi pada lampu hijau saja karena lebar jalan pada utara atau selatannya lebih besar. Jadi otomatis volume kendaraannya jauh lebih besar dan juga membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan yang barat timur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pattern recognition untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi pola dan kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang udah dibuat di pilar decomposition. Jadi yang pertama itu mengklasifikasikan waktu ramai dan normal. Seperti yang kita tahu bahwa waktu ramai itu ketika waktu jam kerja atau yang sibuk itu pagi dan sore. Berarti yang normal kita bisa tahu bahwa selain di jam waktu ramai berarti di waktu siang dan malam. Lalu selanjutnya ada kepadatan kendaraan di jalur selatan utara lebih tinggi dibandingkan yang di barat timur. Karena kita juga bisa tahu di bagian yang sebelumnya kalau yang di bagian selatan utara itu lebar jalannya lebih gede. Lalu kapasitas maksimal yang ada di selatan utara itu juga lebih banyak dibandingkan yang di barat timur. Maka bisa kita simpulkan bahwa kepadatan kendaraan di jalur selatan utara itu lebih tinggi dibandingkan yang di barat timur. Lalu yang ketiga, itu dapat mengupdate data setiap waktu untuk memantau kepadatan lalu lintas. Hal ini tuh dilakukan biar kita bisa tahu ada berapa banyak kendaraan yang melaju di lalu lintas itu biar kita dapat menghitung kepadatannya itu agar nantinya bakal dihitung bersamaan dengan rata-rata jumlah kendaraan di waktu ramai dan juga normal. Seperti yang di bawahnya itu. Nah, kita menghitung rata-rata itu tuh untuk membandingkan. Jadi rata-rata yang kendaraan di waktu normal dan jam kerja ini kita bandingkan untuk menemukan pola yang berulang biar kita tahu peningkatan jumlah kendaraan di jam yang normal dan sibuk itu seperti apa. Terus selanjutnya ada hambatan di jalan akan menambah durasi lampu hijau pada jalur yang digunakan. Kayak contohnya aja misalnya tuh ada suatu bencana. Kayak misal bukan bencana sih maksudnya kayak cuaca yang sangat hujan deras gitu, kayak badai hujan deras. Nah, itu akan menambah durasi lampu hijau karena untuk mengatasi penumpukan kendaraan di jalur yang sedang ramai. Karena otomatis kalau ada hambatan itu pasti volume kendaraan akan tersumbat karena kecepatan kendaraan itu berkurang. Lalu yang terakhir adalah membuat pengaturan lampu lalu lintas sesuai kondisi yang ada dari decomposition yang sudah diidentifikasi di pattern recognition. Lalu yang ketiga yaitu abstraksi, yang dimana kita mengambil hal yang penting yang ada di dekomposisi.
sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan lampu lalu lintas untuk mengurangi kepadatan. Yang kedua yaitu pendeteksian cuaca pada lalu lintas guna mengurangi kepadatan kendaraan. Yang ketiga yaitu perbedaan pada lebar jalur dapat menyebabkan kepadatan pada lalu lintas. Yang keempat yaitu perbedaan volume kendaraan pada waktu tertentu. Yang kelima yaitu pemantauan secara real time. Lalu yang keempat yaitu algoritma tersendiri merupakan langkah untuk memecahkan suatu masalah. Yang pertama itu kita melakukan memasang CCTV sensor untuk melakukan pengecekan jalur. Ada 4 jalur yaitu utara, barat, selatan, timur. Yang kedua yaitu pengecekan volume kendaraan pada setiap jalur setiap n waktu. Yang ketiga yaitu mengecek waktu secara real time untuk mengklasifikasikannya termasuk rush hour atau normal hour. Yang keempat yaitu kita mengecek kondisi cuaca dan mengklasifikasikannya. Apakah cuaca itu termasuk buruk atau baik? Jika tidak ada masalah, maka durasi lampu lalu lintas normal, tidak ada perubahan. Jika ada, menyesuaikan. Nah, proses ini berjalan secara berulang setiap n menit untuk menertibkan lalu lintas. Saya izin lanjutkan, perkenalkan kembali nama saya Shaina dari Teknik Lingkungan 2023. Saya akan menjelaskan flowchart yang telah kelompok kami lakukan dan sudah kami diskusikan. Berikut flowchart kami, pertama dimulai dari start, lalu assign untuk masukkan jam waktu normal lampu, lalu masukkan kapasitas maksimal jalan. Dan di sini kita akan input volume kendaraan. R itu sama dengan volume per kepadatan. Jika R lebih dari sama dengan 1, jika yes, maka kita akan assign tambahkan waktu lampu hijau di jalan lebih padat. Nah, jika hujan, maka jika iya, kurangi waktu lampu hijau, dan jika tidak ada perubahan waktu. Kembali lagi ke volume atau kepadatan. Jika dia lebih dari sama dengan 1, jika tidak, maka gunakan waktu default, dan jika hujan, maka akan kita kurangi waktu lampu hijau, dan jika tidak, kita akan gunakan waktu default. Itu dilakukan dengan loop yang telah ada di flowchart kami. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya ada pseudocode yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Nanda Pertama dengan NPM 2306202334. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode yang telah dibuat oleh kelompok 5. Pseudocode ini dibuat berdasarkan algoritma yang telah dibikin. Yang pertama, start algoritma. Yang kedua, memasukkan data waktu lampu hijau, kuning, merah. Kemudian memasukkan kapasitas maksimal jalan setiap line utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian melakukan loop dengan yang pertama memasukkan jumlah volume kendaraan di setiap jalur yang tercatat berdasarkan CCTV selama 10 menit. Kemudian bandingkan volume kendaraan dengan kapasitas maksimal. Jika volume berkapasitas lebih kecil dari 1, maka jalanan normal, kemudian gunakan waktu default lampu. Jika volume berkapasitas lebih dari 1, maka jalanan padat, maka tambahkan waktu lampu hijau di jalanan yang lebih padat. Lampu kuning tetap, serta lampu merah menyesuaikan jalan arah lainnya. Yang langkah selanjutnya cek cuaca. Jika cuaca hujan, maka kurangi waktu lampu hijau, supaya kendaraan lebih lambat. Kemudian lampu kuning tetap, dan lampu merah menyesuaikan jalan arah lainnya. Sedangkan jika cuaca tidak hujan, maka gunakan waktu yang telah didapatkan. Kemudian ulangi langkah 4 atau loop setiap 10 menit untuk memperbarui data. Setelah membuat pseudocode, maka dapat dilakukan analisis BICO. BICO adalah cara untuk mengukur seberapa cepat atau lambat sebuah sistem atau program komputer bekerja seiring dengan bertambahnya data atau input. Nah, dalam kasus ini kita ingin tahu seberapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan oleh sistem lampu lalu lintas ketika volume kendaraan di jalan berubah. Baik, kita akan memulai dengan analisis kompleksitas waktu. Analisis kompleksitas waktu itu mengukur seberapa lama sebuah program berjalan tergantung pada seberapa besar data yang diproses. Nah, yang pertama itu pada start dan assign atau memulai program. Program ini kan dimulai dengan menetapkan beberapa pengaturan awal seperti seperti waktu lampu hijau, kuning, dan merah. Terus juga menetapkan kapasitas maksimal jalan di setiap arah. Misalnya tuh utara bisa nampung 50 mobil dalam 1 menit. Nah, semua ini kan dilakukan pada awal atau hanya sekali sehingga waktu yang dibutuhkan tidak berubah. Nah, makanya O of one yang artinya waktu yang dibutuhkan itu selalu tetap. Terus yang kedua itu adalah loop atau pengulangan, ada mencatat volume kendaraan di 4 arah kan, utara, selatan, timur, barat. Nah, ini juga dilakukan 1 kali untuk setiap arah. Nggak peduli seberapa banyak kendaraan yang dihitung yang dihitung tuh cuma jumlah total kendaraan dalam 1 periode waktu. Jadi ini tuh juga memerlukan waktu yang tetap. Nah, terus yang selanjutnya adalah membandingkan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Nah, nantinya program akan membandingkan apakah jumlah kendaraan yang ada di jalan tersebut sudah melebihi kapasitas jalan atau belum. Karena ini hanya membandingkan 4 jalur lalu lintas, maka waktu yang dibutuhkan itu juga tetap atau O of one. Selanjutnya yaitu memeriksa cuaca. Jika cuaca hujan, maka program akan menyesuaikan waktu lampu hijau. Nah, cek kondisi cuaca ini hanya dilakukan sekali setiap loop. Jadi tidak berubah seiring bertambahnya kendaraan. Kan cuaca itu tetap ya, sehingga O of one juga. Yang terakhir adalah pengulangan setiap 10 menit. Meskipun program terus mengulang setiap 10 menit, setiap kali loop ini berjalan, waktu yang dibutuhkan tuh selalu sama. Karena jumlah jalur lalu lintas tetap, yaitu ada 4 jalur dan kondisi yang dicek tidak berubah banyak. Ini artinya program akan selalu membutuhkan waktu yang tepat. Jadi waktu kompleksitasnya tetap O of one. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kompleksitas ruang. Jadi dimaksud dengan kompleksitas ruang itu mengacu pada jumlah memori yang dibutuhkan untuk menyimpan informasi yang diperlukan selama eksekusi algoritma. Nah, yang pertama itu kita mulai dari start dan assign waktu dan kapasitasnya. Jadi pada bagian ini tuh kita menyimpan nilai-nilai waktu untuk lampu hijau, kuning, dan merah. Terus untuk kapasitas maksimal kita pada masing-masing arah lalu lintas. Jadi ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, karena jumlah variabel yang kita simpan itu tetap, misalnya tuh 3 untuk waktu lampu lalu lintas kan, terus ada 3 kan, terus yang tadi tuh selanjutnya untuk kapasitas kan ada 4 tadi, ada kapasitas untuk utara, selatan, timur, dan barat. Nah, maka kompleksitas ruang di sini adalah O of one atau konstan. Lalu yang kedua kita akan membahas loop. Yang pertama itu dalam mencatat volume kendaraan. Nah, pada bagian ini algoritma tuh mencatat jumlah kendaraan di setiap arah, utara, selatan, barat, timur. Nah, tuh kita tuh hanya perlu ruang untuk menyimpan 4 nilai tersebut. Jadi kayak satu untuk masing-masing arah. Jadi kayak berapa untuk barat, berapa untuk utara, berapa untuk selatan.
Nah, karena jumlah nilai yang disimpan tuh nggak berubah seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, maka kompleksitas ruang di sini tuh juga adalah O of one atau tetap. Nah, yang ketiga itu, selanjutnya itu, kita memeriksa cuaca. Nah, pada langkah ini tuh kita memerlukan satu variabel aja untuk menyimpan informasi tentang kondisi cuaca. Jadi kayak apakah hujan atau tidak. Nah, ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan kondisi cuaca ini adalah tetap, sehingga kompleksitas ruangnya tuh juga O of one. Oke, jadi dari case study yang pertama ini, kami dapat belajar dan mengetahui bahwa pengelolaan lalu lintas dapat dioptimalkan melalui pendekatan 4 pillars of computational thinking yang kemudian dapat direkam menjadi sebuah bagian flowchart dan dapat dianalisis lewat pseudocode dan big O notation, menjadikan pengaturan lalu lintas yang mampu beradaptasi dengan kondisi real time dan juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap faktor-faktor seperti volume kendaraan, durasi lampu lalu lintas, kapasitas maksimal jalan, data kepadatan kendaraan, dan juga kondisi cuaca yang sedang terjadi.